Om Swastiastu, Rajang Semeng. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah, yang sudah stay home, studi home maupun homework, artinya bekerja di rumah. Bapak bersyukur sekali ya, dimana anak-anak sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, dan bekerja juga di rumah ya. Bagi yang keluar, Bapak harap memakai masker untuk mengurangi menularnya wabah COVID-19 ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas kembali ya tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Dan subtemanya juga rukun dalam perbedaan. Cuma materinya yang beda. Ini Bapak batuk sekali ini. Jadi materinya IPA ya. Nah, materi IPA ini akan mengupas tuntas tentang adaptasi dan cara melindungi diri ya, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan ya. Nah, ini bunga apa namanya nih? Bunga mawar ya. Bunga mawar. Masih ingat dengan lagu Lihat Kebunku? Coba kita nyanyi ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Nah, ini anak-anak mungkin terkenang lagu ini ya, lagu Lihat Kebunku yang dari TK, mungkin anak dari PAUD ya, dari PAUD TK dan sampai sekarang kelas 6. Kita juga ingat lagunya, Bapak juga sampai jadi guru masih ingat lagunya ya, karena kita lagu tersebut mendarah daging ya, karena sering kita nyanyikan selama kita merasa nyaman dan tenang ya, dan ingin bergembira ya. Jadi bunga mawar ini merupakan tumbuhan. Nah, bunga mawar ini kenapa berduri? Nah, apa guna duri dari bunga mawar? Jadi guna mawar itu berduri yaitu untuk melindungi agar tidak ada yang mengganggu dia, sehingga kalau kita petik pasti kita akan luka tangannya kalau kita salah metik bunga mawar tersebut, sehingga kalau pada saat kita metik kita menggunakan pisau ya, agar terhindar dari tusukan durinya. Selain bunga mawar ada kaktus juga ya. Kaktus juga berduri ya. Nah, ciri-ciri pohon kaktus berduri. Nah, durinya ini merupakan sebenarnya daun-daun kecil ya. Ada durian juga berduri dia. Mengapa pohon durian berduri? Ya, karena pohon durian berduri untuk melindungi buahnya agar tidak dimangsa oleh hewan lainnya. Cuma manusialah yang bisa memangsa durian karena punya pemikiran ya. Punya pikiran gimana caranya memetik durian dan membuka isinya agar bisa kita makan ya. Kalau hewan lain susah dia, karena hewan lain tidak bisa berpikir. Nah, yang namanya manusia pasti berpikir untuk belajar ya. Kemudian pohon bambu. Nah, pohon bambu juga melindungi dirinya dengan bulu-bulu halusnya yang berwarna hitam. Jika kena kulit akan sangat gatal sekali ya. Itu ya. Nah, tumbuh-tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang dipakai untuk melindungi dirinya dan beradaptasi ya. Coba lihat, nah ini kita bahas lagi sekali. Kaktus memiliki duri-duri tajam untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Mawar juga begitu, mempunyai duri tajam untuk melindungi diri dari pengganggunya. Durian juga berduri tajam untuk melindungi buahnya dari pemangsa. Dan ada buah-buahan juga mengeluarkan getah yang sangat menyengat untuk juga menghindari agar tidak diserang oleh musuhnya ya. Bambu melindungi dirinya dengan bulu-bulu halus yang berwarna hitam yang bisa menimbulkan rasa gatal. Nah, selain pohon-pohon tersebut ya, tumbuhan tersebut, ada pohon jati juga beradaptasi dengan lingkungannya, di mana pada saat musim panas dia akan menggugurkan daunnya
Jadi mengapa dia mengulurkan daunnya? Untuk mengurangi penguapan. Selain pohon jati, ada pohon kapuk randu, pohon mahuni, dan kedondong juga merangas atau menggugurkan daunnya di saat musim kering. Ini dia mempunyai cara beradaptasi yang unik. Nah, tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan xerophyta, ya, tumbuhan di daerah kering seperti kaktus, ya. Dan ada salah satu tumbuhan yang beradaptasi di daerah kering, yaitu termasuk tumbuhan xerophyt, ya. Nah, tumbuhan inilah yang memakan serangga. Jadi ada tumbuhan yang pemakan serangga, namanya tumbuhan pinus. Tumbuhan pinus dengan duri yang lebar, dengan daun yang lebar dan disertai dengan duri, sehingga pada saat ada mangsa, pohon pinus ini mengeluarkan bau menyengat sehingga serangga tertarik masuk ke dalam daun tersebut dan mau bertengger. Setelah dia bertengger serangga tersebut, daun itu akan mengatup sesuai dengan duri-durinya yang runcing, sehingga serangga mati terjepit, ya, karena dijepit oleh daun tersebut. Nah, tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan insektivora, tumbuhan pinus. Nah, ini gambar tumbuhan pinus, ya. Ini daunnya, ya, daunnya lebar dan bisa mengatup dan terbuka. Nah, sehingga daun ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat, sehingga tertariklah serangga tersebut masuk. Setelah masuk akan dijepit dengan daunnya dan durinya, sehingga serangga tersebut mati, ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan inilah yang merupakan tumbuhan pemakan serangga, termasuk tumbuhan karnivora, dia pemakan serangga. Kemudian tumbuhan-tumbuhan yang hidup di gurun merupakan tumbuhan xerophyta, ya. Cara beradaptasinya di lingkungan gurun yaitu dengan cara membentuk daun yang sangat runcing, kecil dan runcing, ya, seperti tadi, ya, gambar kaktus itu, ya, untuk daun kecil, ya. Ini tujuan dari daun kecil itu mengurangi penguapan. Kemudian memiliki akar panjang menyebar luas ke dalam tanah untuk menyerap air, ya. Dan tubuhnya juga dilapis lilin dan batangnya yang besar untuk menyimpan persediaan air, ya. Itu pohon kaktus. Nah, ini beberapa tanaman yang mungkin anak bisa lihat dan sering mungkin dilihat di kolam, di sekolah maupun di sawah, ya. Ada pohon eceng gondok. Nah, pohon eceng gondok ini berbunga ungu, dia memiliki batang berongga, daunnya juga lebar, ya. Kemudian bunga teratai, ya, daunnya juga lebar. Dan pohon water lily juga daunnya lebar, ya. Nah, ketiga pohon ini, tumbuhan ini merupakan tumbuhan hidrophyta, ya, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah perairan, ya. Kenapa eceng gondok batangnya berongga dan ini juga bunga teratai maupun water lily, yaitu sebagai tempat penyaluran udara dari daun ke akar atau sebaliknya. Dan batang berongga ini berfungsi untuk mengapung di daerah air agar tidak tenggelam. Agar tidak tenggelam. Nah, tumbuhan air ini sering disebut dengan hidrophyta, ya, karena dia beradaptasi di daerah perairan, ya. Dengan ciri yang khusus yaitu batang berongga, akar yang banyak, daun yang lebar. Mengapa daunnya lebar di tumbuhan yang hidup di air seperti teratai? Itu untuk mempercepat penguapan dengan stop mata yang banyak, itu mulut daun, namanya stop mata, mulut daun yang banyak untuk mempercepat penguapan. Mengapa mempercepat penguapan? Kalau tidak cepat diuapkan, daunnya bisa busuk, dia karena kelebihan air, sehingga diuapkan kembali, ya. Dan memiliki batang yang berongga, ya, tujuannya untuk penyaluran udara dan pengeluaran udara yang kotor dari daun ke akar atau sebaliknya. Itu, ya.
Kemudian ada tumbuhan beradaptasi di daerah perairan pantai ya. Namanya tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau ini bisa menghasilkan ribuan oksigen ya. Ribuan oksigen sehingga pantainya sejuk ya. Dan pohon bakau ini juga ditanam untuk mengurangi abrasi. Tahu abrasi? Nah, yang namanya abrasi pengikisan tanah oleh air laut. Kalau erosi, pengikisan tanah di daerah pegunungan oleh hujan. Itu beda artinya ya. Jadi ya antara erosi dengan abrasi sama prosesnya namun dilakukan oleh air yang berbeda. Ada air pantai, air laut, sedangkan erosi air hujan. Nah, sehingga erosi ini terjadi karena hujan yang lebat ya, bukan lebat ya. Jadi akan banyak menimbulkan tanah longsor dan banjir. Sama juga abrasi di daerah pantai akan dikikis daerah pantai sehingga banyak pantai yang terkikis sampai pura-pura yang di tepi pantai pun jebol ya karena terkikis oleh ombak air laut. Ya. Ini sudah dilakukan perlindungan dengan menanam bola-bola beton ya atau batu-batu beton yang besar untuk menahan abrasi air laut ke daratan. Ini sudah dilakukan. Nah, anak bisa lihat di Pantai Klotok, Pantai Lepang juga sudah diusahakan menanam batu-batu beton ya atau batu-batu yang besar untuk menahan abrasi air laut ini ya. Ya. Jadi anak-anak kalau lancong ke Pantai Klotok, nah identifikasi pantainya, apa yang ada, apa yang terjadi, kok ada batu besar ini ya. Jadi tujuannya untuk menahan gempuran ombak ya agar bibir pantai tidak abrasi ya. Kita lanjut. Nah, pohon baku ini selain di tepi pantai juga bisa hidup di daerah rawa-rawa ya. Karena rawa-rawa kebanyakan tidak ada oksigen yang bersih, ya udara yang bersih. Karena baunya yang menyengat sehingga dengan adanya pohon bakau, perairan rawa-rawa menjadi airnya bening dan sejuk ya. Ini cocok untuk daerah perikanan ya. Kalau pemerintah juga berusaha mengembangkan perikanan ya di rawa-rawa dengan menanam pohon bakau. Ya. Dan pohon bakau juga bisa dijadikan tempat untuk sarang burung ya, sarang burung walet kalau di tepi pantai. Kalau di daerah rawa mungkin sarang burung daratan ya, seperti burung apa itu gelatik, titiran ya yang di Bali ya. Ada perkutut, ada kutilang ya. Nah, itu. Selain tanaman tersebut juga ada water lily tadi udah ya. Kemudian ada pohon tumbuhan Hydrilla sp ya. Nah, Hydrilla sp ini sama seperti tumbuhan ganggang ya, ganggang. Seperti Bali dibilang ganggang ya. Hidupnya di perairan. Nah, ini sering anak jumpai di kolam-kolam yang ada. Kalau dulu Bapak waktu kecil juga punya kolam yang diisi dengan ganggang. Mengapa ganggang diisi di kolam? Agar lebih banyak ada oksigen sehingga ikan yang hidup di air bisa mendapatkan oksigen yang bersih dan airnya menjadi bening ya. Kalau tidak ada ganggang mungkin airnya menjadi keruh ya, keruh dan kebanyakan lumut ya. Kalau di sini ada ganggang merupakan pembersih dan penyedia oksigen yang paling banyak di perairan. Nah, tanaman ganggang ini juga tidak pernah tenggelam. Mengapa? Karena batangnya berongga ya. Dan akarnya sangat banyak. Akar hanya berfungsi untuk melekat pada sedimen. Jadi bagian rongga tumbuhan berisi udara yang berfungsi memperpanjang daun dan batang. Jadi udara yang ada rongganya, batangnya yang berongga, ada udaranya berfungsi untuk memperpanjang daun dan batang ya. Sehingga yang namanya ganggang ya kalau udah kena air dia akan berkembang, akan banyak dia jadinya, bisa
kolam pun bisa dipenuhi oleh ganggang ya. Namun ini harus dibatasi ganggang tersebut. Kalau kebanyakan ganggang, jadi hewan ikan yang di bawah ganggang itu bisa mati juga karena kekurangan sinar matahari sebagai tenaga ya. Jadi juga ada batasnya. Namun kita perlu menyediakan ikan-ikan pemakan ganggang ya, sehingga terjadi keseimbangan ya antara ganggang dengan ikan. Karena ganggang pun bisa dimakan oleh ikan ya. Ya. Semakin banyak ikan, ganggangnya sedikit. Sedikit ikannya, kita punya kolam, ada 1 ekor ikan. Ditaruh ganggang, ganggangnya lebih cepat dia berkembang. Kalau sama dia gininya, jumlahnya mungkin seimbang dia. Jadi di alam semesta ini ada keseimbangan ya. Sehingga kita tahu untuk menyeimbangkan alam ada yang namanya rantai makanan. Saling memakan dan saling menguraikan ya. Seperti kemarin mungkin di kelas 5 mungkin diajari yang namanya rantai makanan ya. Padi dimakan oleh burung. Kemudian burung pipit dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang yang lebih besar ya. Dan burung elang mati diuraikan oleh bakteri ya. Jadi itu namanya rantai makan. Kita kembali sekilas-sekilas materi di kelas 5 ya. Untuk persiapan ujian anak-anak boleh buka-buka buku kelas 45 ya. Karena semua materi akan terangkum di kelas 6. Semua materi akan terangkum di kelas 6. Jangan melupakan materi yang ada ya. Jangan melupakan materi kelas 4, kelas 5 ya. Semua akan ada di kelas 6, tapi sedikit-sedikit diulas oleh Bapak Guru ya. Bapak ingin mencoba ya, karena Bapak ingin anak-anak yang terbaik dan the best di SD 1 Kamasan ya. Jangan sampai dikalahkan oleh SD yang lain ya. Biarpun kita sekolah daerah pinggiran, kita mampu mengalahkan sekolah di perkotaan, di dalam kota ya. Kita lanjut. Nah ini adalah udah tadi ya. Kemudian nah, jadi kita bisa rangkum ya. Jadi tumbuhan beradaptasi secara morfologi dalam bentuk daun dan batang nih. Jadi tumbuhan juga melakukan adaptasi secara morfologi, bentuk tubuhnya ya. Ada berbentuk daun, daunnya yang berubah seperti kaktus dia untuk mengurangi penguapan, daunnya kecil-kecil, atau mempercepat penguapan dengan daunnya yang lebar. Kemudian batang, ada batangnya besar untuk menyimpan air. Kalau tumbuhan yang air, batangnya kecil berongga ya. Bunganya juga beda ya, dan bijinya ya. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah tanah kering disebut dengan xerophyta ya. Ciri-ciri xerophyta ya kembali berdaun tebal, sempit berlapis lilin, kutikula ya. Fungsi batang tumbuhan xerophyta adalah tempat menyimpan cadangan air, contohnya kaktus atau kurma. Tumbuhan yang hidup di tanah basah atau air namanya hidropit. Tapi ada juga tanaman yang hidup di daerah lembab antara basah dan kering. Ya, setengah kering, setengah basah. Itu namanya tanaman hidropit. Kalau hidropida tanaman di daerah air, sedangkan hidropit tanaman di 2 tempat yang daerahnya lembab. Ada air sedikit, ada kering sedikit, itunya lembab namanya. Nah, ini daunnya juga lebar, tipis. Juga berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Dan daunnya juga lebar ya. Lebar tipis. Contohnya paku ya, tumbuhan paku. Nah, ini anak-anak biar tahu namanya pohon kurma. Ini pohon kurma ya. Pohon kurma. Nah, kurma ini enak sekali kalau udah matang ya. Kurma ini pohon paku ya, tumbuhan paku. Nah, ini jenisnya banyak tumbuhan paku ya. Ada juga tumbuhan paku yang bisa dimakan. Semua orang heran kalau mendengarkan Pak Wayan itu sering makan paku. Dikira paku besi, enggak ya. Tapi ada namanya sayur paku ya. Ini banyak dijual di pasar rakyat ya. Nah,
Sayur paku ini bisa dijadikan plecing, ini enak sekali ya. Bapak sering makan paku ya, bukan paku besi ya, tapi paku sayur ya. Ya. Makanya kalau anak-anak dengar informasi, pastikan nanti dengar Pak Wayan makan paku, dikira Pak Wayan kebal dengan senjata besi ya. Nah, tapi karena dia makan paku sayur ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa jenis paku yang anak-anak perlu ketahui ya. Nah, ini banyak sekali jenisnya ya. Ada paku yang disebut dengan simbar, juga ada di Bali ya, simbar itu. Ya, ini nanti pelajaran di sini lebih lanjut akan dijelaskan ya secara spesifik tumbuhan paku ya. Nah, ada juga tumbuhan yang bentuk daunnya runcing-runcing ya, untuk mengurangi penguapan. Selain kaktus ya, namanya pohon cemara. Daun cemara daunnya kecil dan runcing ya. Nah, bisa hidup di daerah panas untuk mengurangi penguapan ya. Teratai sudah tadi Pak jelaskan, ini kembali muncul materinya teratai. Nah, sekarang kita simak itu, lihat gambarnya itu ada putri malu. Ini bisa hidup di daerah higropit maupun daerah siropit ya. Nah, apa kelebihan tumbuhan putri malu ini? Yaitu jika disentuh oleh tangan dia akan menguncup ya. Ya, itulah caranya tumbuhan putri malu mempertahankan dirinya atau menghindar dari musuhnya. Dia pura-pura layu, dia kuncup ya. Tuh. Nah, ini gambarnya Pak, carikan gambarnya juga. Nah, ini gambarnya ya. Kalau dipegang dia menguncup ya, untuk menghindari bahaya dia ya. Kemudian, nah ini udah teratai, udah cenggol udah ini ya. Jadi bagi yang tidak tahu bunga teratai bisa lihat gambarnya. Pohon cenggol juga ya. Biar anak kalau jalan-jalan ke sawah atau ke sungai lihat pohon ini, kita udah namanya, oh ini cenggondo, oh ini bunga teratai. Ya. Nanti sampai tua pun akan tahu ini nama tumbuh-tumbuhannya ya. Kaktus ya. Selain kaktus juga ada tanaman pemakan serangga ya. Yang tadi tanaman pemakan serangganya kan pinus namanya ya. Pinus dengan daun yang berduri. Namun di sini ada namanya kantong semar. Nah, ini juga tanaman pemakan serangga, berbentuk kantong dia. Nah, dalam kantong ini ada cairan yang sangat menyengat, berbau ya. Sehingga beberapa serangga tertarik untuk masuk ke dalam kantong tersebut. Setelah dia masuk, dia akan dicerna oleh serangga, oleh pohon kantung semar tersebut ya. Jadi serangganya dicerna sampai hancur, akan menjadi makanannya ya. Nah, ini gambar pohon kantung semar ya. Nah, ini coba lihat. Nah, ini berbentuk kantong dia. Kalau di pewayangan juga begini, kantong semar namanya istilahnya ya. Mirip dengan semar ya, di pewayangan ya. Ini kaktus sudah tadi ya. Kemudian, nah tadi udah gini pohon bako ya. Nah, sekarang kita beralih ke adaptasi hewan ya. Gimana cara hewan itu beradaptasi dengan lingkungannya dan melindungi dirinya? Nah, kita cek satu persatu nama hewannya ya. Yang pertama musang. Nah, tahu musang? Ya, musang ini kalau di Bali namanya lubak. Ya, bukan lubak tapis ya. Lubak ini. Lubak ya. Kalau istilah Jawanya ini namanya luwak. Luwak ya. Nah, luwak ini cara menghindari musuhnya dengan mengeluarkan bau busuk, menyemprotkan cairan yang berbau busuk ya, untuk menghindari musuhnya ini ya. Ini menghindari dulu ya dari hewan untuk melindungi dirinya. Cumi-cumi juga mengeluarkan kantong tinta untuk menghindari musuhnya. Dia menyemprotkan tinta yang berwarna hitam pekat, sehingga musuhnya tidak dapat melihat gurita, sehingga gurita dapat lolos dari mangsanya ya, dari pemangsanya ya. Kemudian kadal. Kadal mempunyai pigmen dalam kulitnya sehingga bisa merubah warnanya.
karena ada hormon yang dapat merubah warna kulitnya sesuai suhu yang ada di sekitarnya. Seperti lelasan ya, kadal ini sama dengan lelasan di dalam agama ya, di orang Bali ya bilang kadal ya, kadal itu sama dengan lelasan ya. Kadal itu kalau dia menghindar dari musuhnya, ini sama dengan tempatnya. Kalau dia bertengger di pohon, dia akan menyerupai warna kayu ya, kayu pohon tersebut. Atau kalau dia tergeletak di dedaunan, dia akan berwarna hijau dia. Ya. Nah, perubahan warna ini namanya berkamuflase atau mimikri. Mimikri ya. Mimikri. Nah, ini gambar musang ya. Nah, ini gambar musang hampir seperti kucing, namun lebih besar daripada kucing dengan ekor yang agak besar ya. Ya. Nah, musang ini termasuk hewan pemakan segalanya ya. Ada ayam dimakan, ada biji kopi dimakan, sehingga akan ada kotoran musang itu dipakai minuman ya, namanya kopi luwak. Nah, kopi luwak. Tapi sebelum kotoran musang ini dijadikan minuman, jadi dijadikan serbuk dulu kotorannya, kemudian dihigieniskan, artinya diolah lagi agar higienis bersih, baru dijadikan kopi, namanya kopi luwak. Ini gambar cumi-cumi, ini namanya kadal atau lelasan di Bali, namanya lelasan ya. Ada adaptasi hewan juga seperti cicak. Nah, cicak untuk melindungi dirinya, dia akan memutuskan ekornya sendiri, sehingga musuhnya akan terkesima atau bengong melihat ekornya terus bergerak, dan cicak bisa lari terbirit-birit untuk meninggalkan musuhnya ya. Itu caranya menghindar. Selain cicak, ada kadal juga, lelasan, dan beberapa jenis tipe salamander. Nah, salamander. Kemudian ada hewan bunglon juga melindungi dirinya dengan berkamuflase atau mimikri dengan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berada ya. Nah, kemampuan bunglon berkamuflase sering disebut yang tadi ya, namanya mimikri. Mimikri. Selain bunglon ada juga hewan yang bermimikri atau berkamuflase, itu katak kayu, katak pohon, dan gurita. Gurita, bukan cumi-cumi. Jadi beda gurita sama cumi-cumi ya. Nah, ini contoh gambar bunglon ya. Nah, ini gambar bunglon, dia bertengger di dedaunan, dia akan berwarna hijau. Sedangkan kalau dia bertengger di kayu akan berwarna seperti kayu dia. Ya. Nah, apa sih kelebihan cicak? Nah, kita pelajari kelebihan cicak. Nah, kelebihan cicak memiliki zat perekat pada telapak kakinya atau tangannya ya. Nah, ini dia ya. Ya, sehingga dia bisa merayap di tembok yang lurus vertikal ke atas. Ya, sehingga musuhnya tidak dapat mengejar ya. Itu ya. Sedangkan bunglon itu mimikri ya. Nah, ada lagi hewan yang sangat mengeluarkan bau menyengat, namanya walang sangit. Walang sangit juga memiliki kemampuan berkamuflase atau merubah warna kulitnya sesuai tempatnya dia berada ya. Walang sangit. Nah, walang sangit ini merupakan tumbuhan pemakan daun ya. Pemakan daun. Kemudian ular. Ular melindungi dirinya dengan mengeluarkan racun dan taringnya ya. Juga untuk mencari makanan ya. Ular. Jenis ular banyak sekali ya di dunia ya. Ada ular piton, ular kobra, ular konda, anak konda ya. Ular macan, ular derik, ular mamba hitam, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali jenis ularnya ya. Mungkin ada ribuan yang tersebar di dunia ya. Di Indonesia banyak sekali juga, apalagi di Bali ya. Kemudian siput. Nah, siput juga
melindungi dirinya dengan lendirnya ya, lendirnya untuk bisa melolos dari musuhnya, atau dia melindungi dirinya masuk ke dalam cangkangnya ya, sehingga musuhnya tidak bisa melihat padahal dia masih bersembunyi di sekitar itu ya. Karena perlindungan siput adalah cangkangnya itu sendiri ya. Cumi-cumi sudah tadi ya mengeluarkan tinta ya. Kemudian kalajengking. Kalajengking juga melindungi dirinya dengan zat beracun ya. Ya, zat beracun dari ekornya yang runcing. Dan di depan juga ada senjata kapitnya ya, penjepit. Jadi kalau dia mencari makanan dengan menjepit mangsanya, kemudian ditembakkan racun dari ekornya sehingga mangsanya mati baru dimakan ya. Jadi guna dari racunnya untuk melumpuhkan musuhnya ya. Banteng melindungi dirinya dengan tanduknya ya. Tanduk banteng sangat kuat sehingga bisa menusuk kulit binatang maupun kulit manusia ya. Nah, banteng ini sering dipakai permainan di Spanyol namanya matador. Matador itu keberanian orang melawan banteng dengan kain merahnya ya. Matador namanya. Matador. Dan banyak juga menjadi korban dari banteng tersebut kena tanduknya dia. Nah, ini gambar banteng ya. Gambar banteng. Kalau di Bali namanya sapi jagiran itu ya. Banteng. Harimau. Nah, harimau melindungi dirinya dengan kuku dan taringnya ya. Taringnya yang kuat, yang bisa mencabik dan merobek daging manusia ya. Daging hewan maupun manusia kalau memang manusia mengganggu ya. Kemudian ada hewan terenggiling. Hewan terenggiling dalam melindungi dirinya dengan menekuk tubuhnya, membentuk bulatan seperti bola ya. Karena dia memiliki sisik-sisik yang kuat, yang keras. Jadi itu cara melindungi. Ada juga, ini Bapak kurang ya, ada juga hewan landak melindungi dirinya dengan duri-duri yang tajam, tapi tidak beracun ya. Nah, ini gambar singa ya, gambar harimau ya. Nah, harimau, singa, anjing, serigala melindungi dirinya dengan cakar dan taringnya ya. Taringnya. Terenggiling sudah tadi ya. Ada juga hewan yang hampir sama melindungi dirinya dengan pura-pura mati dia, seperti musang ya. Pura-pura mati, kalau sudah ditinggal dia akan lari terbirit-birit ya. Kumbang juga sama ya, kumbang ya. Kumbang sapi gitu ya. Yang sering makan kotoran sapi makanya namanya kumbang sapi ya. Dia akan pura-pura mati dia. Namun dia setelah kita tinggal, kita lain-lain, dia bergerak secepatnya menghindar ya. Nah, ini gambar terenggiling ya. Terenggiling berjalan, kemudian terenggiling jika ada musuhnya, dia akan membentuk bulatan seperti bola menggelinding dia. Karena dia mempunyai sisik yang kuat, keras, sehingga dia aman bergelinding, biarpun dia melewati batu ya. Nah, terenggiling ini kalau di Bali disebut dengan kelesih ya. Kelesih. Nah, ini di bawahnya ada gambar kumbang kelapa. Ya. Ada kumbang sapi juga ya. Kemudian lanjut. Ada juga hewan yang beradaptasi dengan warna kulitnya, yaitu zebra. Nah, zebra ini berwarna hitam putih dia. Sehingga musuhnya kalau melihat zebra itu akan sulit ya. Dan merasa takut dia melihat warna hitam dan putih bergelombang dia. Ya. Sehingga musuhnya bingung kalau mau memangsa dia ya. Nah, zebra ini
diabadikan oleh Bapak Kepolisian ya, pihak kepolisian menjadi zebra cross, itu tempat menyeberang ya. Jadi kalau anak-anak mau kemana-mana, menyeberanglah di zebra cross. Karena kita menyeberang di zebra cross lebih aman. Karena yang menggunakan kendaraan atau memakai kendaraan pasti dia akan berhati-hati bila melewati zebra. Lebih pelan-pelan dia kalau udah melewati zebra, karena mungkin ada yang menyeberang ya. Sehingga diabadikan menjadi zebra cross, tempat menyeberang. Kemudian ini hewan sigung dan walang sangit bersama ya, mengeluarkan bau busuk untuk menghindari diri atau melindungi diri dari musuhnya ya. Nah, ini namanya kuda zebra ya. Ya, ada kuda berwarna hitam putih. Ini sigung. Kemudian selain hewan tersebut ada juga spesies baru, spesies burung camar dalam melindungi dirinya dengan memuntahkan sesuatu dari tubuhnya ya. Ini contohnya seperti burung peddler camar utara ya, dari Amerika nih. Untuk melindungi dirinya dia memuntahkan sesuatu. Kalau camar di sini tidak ada ya, cuma ada camar peddler namanya. Untuk melindungi dirinya dengan memuntahkan sesuatu. Nah, katak kayu sudah tadi ya Pak jelaskan. Nah, katak kayu ini kebal ya terhadap suhu dingin. Dia bisa hidup di daerah beku selama musim dingin ya. Setelah es mencair dia hidup kembali ya. Jadi istilahnya orang seperti mati suri ya selama musim dingin. Sama seperti hewan beruang ya. Pada saat musim dingin dia tidur ya. Bisa tidur lama dia. Setelah musim panas dia bangun ya. Artinya namanya tidur lama dia. Beruang tersebut ya. Kemudian ada, nah ini gambar hewan burung camar ya, ini katak kayu ya. Kemudian ada ikan yang panjang ya, berbentuk seperti pipa ya, namanya eggfish. Ini termasuk hewan purba ya, yang masih hidup di perairan ya, namanya ikan eggfish. Untuk melindungi dirinya dia mengeluarkan cairan lendir yang sulit nanti diserang oleh musuhnya, karena untuk menangkap eggfish itu sangat sulit ya, karena licin dia mengeluarkan lendir. Sama seperti di Bali ada namanya hewan belut, ikan belut. Itu sulit sekali ditangkapnya. Belut, istilah Balinya lindung ya, hewan lindung. Nah, hewan lindung ini enak dijadikan kerupuk kalau digoreng, dicampur dengan garam sedikit. Nah, lindung ini juga banyak dipasarkan di supermarket dengan label kerupuk lindung atau kerupuk belut. Enak sekali ini untuk jajanan ya. Kemudian ada kumbang bombardir ya, kumbang sama ya. Yang untuk melindungi musuhnya dia pura-pura mati. Dan ada kumbang khusus ya, untuk melindungi dirinya mengeluarkan cairan asam di ekornya, sehingga musuhnya akan lari terbirit-birit karena bau yang asam, tidak kuat yang menghirup bau asam itu ya. Nah, ada lagi hewan yang bisa merayap di tembok juga, yaitu hewan laba-laba. Istilah Balinya kekawu ya, kawu. Ini melindungi dirinya dengan berlari di tembok yang tinggi atau daerah ketinggian vertikal ya, yang sulit dijangkau oleh musuhnya ya. Juga dia mencari mangsa dengan menggunakan jaring, karena dia punya senjata khusus ya, berupa benang-benang untuk membuat jaring. Nah, sasarannya ya sesama serangga ya, seperti lalat apa tuh, banyak serangga-serangga yang ditangkap dengan jaring tersebut sebagai makanannya ya.
Sehingga kalau ada serangga yang terkena jaring laba-laba akan lengket, dia tidak bisa bergerak. Kalau hewan yang besar pasti bisa lepas. Ini jaring laba-laba untuk menangkap serangga ya. Nah, ini laba-laba ini diabadikan dengan film kartun Spider-Man ya. Mungkin anak banyak yang nonton film Spider-Man ya. Ya, mengeluarkan benangnya ya sebagai senjata ya. Kita lanjut. Nah, di perairan pantai selain burung camar ada paus bungkuk. Itu mamalia terbesar di dunia, melindungi dirinya dengan napas yang ditiup seperti jaring, sehingga membuat perangkap kepada musuh-musuhnya. Dengan alat itu ikan-ikan besar pun bisa ditangkap oleh si paus bungkuk ya. Kemudian ada semut. Nah, semut disebut sebagai semut peledak karena sistem pertahanan dirinya yaitu meledakkan racun yang terdapat dalam tubuhnya. Ada semut beracun karena mempunyai kantong beracun di daerah ekornya ya. Apabila musuh dari semut Malaysia mendekat, ia akan mengencangkan kantong tersebut sehingga kontraksi menyembur ke arah musuhnya tersebut. Nah, semut ini membentuk koloni yang sangat besar seperti prajurit ekstrim. Jika dia menemukan makanan, dia akan bersama-sama membawa makanannya ke sarangnya ya. Sama juga jika ada musuh yang menyerang, dia akan sama-sama melakukan penyerangan ya. Jadi dia kompak dalam mempertahankan diri dan kelompoknya ya. Kemudian lanjut. Nah, ini gambar paus bungkuk dan ini semutnya gambarnya. Paus bungkuk. Kemudian ada juga ciri khusus hewan seperti bebek. Bebek hampir sama dengan gini ya. Dengan hewan lain juga mempunyai ciri khusus, yaitu punya bulu yang lebat dan tidak pernah basah karena mengandung lapisan minyak. Jadi bebek tidak pernah basah bulunya karena mengandung cairan minyak atau zat lilin ya. Dan bebek juga paruhnya panjang dan tumpul untuk mencari makanan di daerah perairan. Selain paruh, bulu, bebek juga kakinya berselaput. Nah, guna selaput dari kaki bebek itu untuk mempercepat berenang di air dan mencari makanan di air agar tidak tenggelam ya. Jadi bebek kalau mencari makanan di air tidak tenggelam dia, karena kakinya berselaput ya. Namanya selaput renang ya. Nah, ini gambar bebek ya. Ini gambar bebek, ini kakinya berselaput, ini paruhnya panjang dan apa tuh, tumpul ya. Kemudian ekornya ini tidak pernah basah karena mengandung zat minyak. Nah, unta juga termasuk hewan yang unik. Untuk melindungi dirinya, dia mempunyai pungguk yang besar ya. Itu sebagai tempat cadangan makanan. Dan hewan unta ini juga mempunyai bulu mata yang saling kait-mengait untuk melindungi dari debu atau pasir yang ada di gurun ya. Dan telinga, hidung dan matanya berbulu sangat lebat ya, untuk menghindari debu ataupun pasir di gurun pasir ya. Dan kaki yang besar untuk berjalan di daerah gurun pasir ya. Kemudian, ini unta udah tadi dengan punuk atau gundukan lemak yang terdapat di punggung ya. Punuk namanya, punuk. Kemudian selain unta, ada gajah, juga merupakan hewan tropis yang memiliki daun telinga besar, belalai dan kulit berkerut untuk melindungi dirinya dengan taring yang besar dan tenaga yang kuat. Kelelawar juga melindungi dirinya dengan ekolokasi, yaitu bisa mendeteksi benda di tempat yang gelap. Cecak udah ya tadi. Itu ya. Dan ini gambar gajah ya.
gambar gajah, cecak, dan ini kelelawar ya. Teratai udah tadi. Teratai berdaun lebar, tipis, kaktus, nah, hidup di gurun ya, untuk dengan batang yang besar untuk menyimpan persediaan air. Nektar untuk menyerang musuhnya ya. Nah, ini namanya bunga Rafflesia, ditemukan oleh Thomas Rafflesia ya, di daerah Sumatera ya, pada masa penjajahan Inggris. Bunga Rafflesia ya. Nah, ini kangguru juga ya. Kangguru kakinya besar, bisa melompat sejauh-jauhnya untuk menghindari musuhnya, dan juga melindungi anaknya dengan kantong yang ada di depan perutnya ya. Jadi ini keunikan adaptasi hewan untuk melindungi diri dan mencari makanan ya. Nah, pesan Bapak dari gambar ini, nah, seperti ini ya. Sebanyak-banyaknya membaca, apa yang ada perlu dibaca, sehingga kepintaran akan tumbuh terus-menerus seperti pohon pengetahuan ya. Sehingga apa yang kita cita-citakan ingin lulus ujian ya, untuk mendapatkan ijazah dan melanjutkan masa depannya. Setelah kita di tingkat sarjana ya, S1, anak-anak mungkin bisa bekerja untuk menggenggam dunia ya. Karena kalau kita udah rajin membaca buku, pintar, tentunya kita bisa menggenggam dunia ya. Dari segi manapun bisa menggenggam dunia ya. Tentunya dengan banyak berlatih membaca buku dan tekad yang kuat dan belajar sungguh-sungguh ya. Itu pesan Bapak. Nah, demikianlah materi IPA ini ya. Jadi kembali Bapak ingatkan, apa yang ditonton, apa yang dibaca dalam video ini mudah-mudahan bermanfaat, dan pasti bermanfaat karena Bapak sebagai guru tidak mungkin membuat video yang tidak bermanfaat, pasti ada manfaatnya. Tergantung anak-anak menyikapi video ini ya. Kalau anak menyikapi video ini dengan baik dan mau membaca, belajar, tentunya ada manfaatnya ya. Kalau anak hanya sekedar nonton, tidak memahami dan tidak mengerti materi yang ada, ya susah juga ya. Tergantung anak-anak sendiri. Belajarlah untuk dirimu sendiri agar kamu bisa menggenggam dunia ya. Dunia butuh tangan-tangan terampil. Dunia butuh generasi baru dalam menyokong kelestarian alam semesta ya. Hanya itu Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.